Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Selanjutnya yaitu pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang pertama, sifat dasar gen. Sifat dasar gen di sini dibagi menjadi 3, yaitu A. Genotip, B. Fenotip, dan yang C yaitu rentang reaksi. Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Namun demikian, tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Yang B yaitu fenotip. Fenotip adalah bagian genotip seseorang tampil dari ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip di sini memiliki ciri fisik seperti tinggi badan, berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain-lain. Yang C yaitu rentang reaksi. Rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan atau pengayaan lingkungan. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Yang kedua yaitu metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Penelitian ini meneliti tentang anak kembar identik dan anak kembar fraternal. Dan yang kedua yaitu penelitian tentang anak adopsi. A yaitu anak kembar identik dan tidak identik. Anak identik yaitu tumbuh dari satu sel telur yang dibuahi menjadi 2 replika yang identik, masing-masing menjadi satu anak. Dan sedangkan kembar fraternal atau tidak identik yaitu berkembang dari sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda, sehingga secara genetis keduanya kurang mirip atau sama lain dibandingkan dengan kembar identik. Jadi kesimpulannya yaitu kembar identik lebih serupa satu sama lain pada kedua trait kepribadian tersebut ketimbang kembar fraternal. Yang B yaitu anak adopsi. Penelitian berusaha mengemukakan apakah perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi lebih mirip dengan ciri orang tua angkat yang menyediakan lingkungan rumah bagi mereka. Pada suatu penelitian ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua biologis merupakan prediktor yang lebih baik bagi IQ anak angkat ketimbang IQ orang tua angkat si anak. Ada keterkaitan genetik antara orang tua biologis dengan anaknya yang diadopsi orang lain, dan dampaknya adalah bahwa faktor bawaan mempengaruhi skor IQ seseorang. Dan yang ketiga yaitu temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Temperamen di sini dibagi menjadi 3, yaitu anak bertemperamen muda, yang B anak bertemperamen sulit, dan yang C yaitu anak bertemperamen lambat menghangat. A. Anak bertemperamen muda, yaitu biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang B yaitu anak bertemperamen sulit, yaitu cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang C yaitu anak bertemperamen lambat menghangat, yaitu menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyelesaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Selanjutnya yaitu interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Yang pertama, A, yaitu interaksi genotip pasif dengan lingkungan, yaitu terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak, misalnya
tua memiliki genetik anak cerdas dan cakap membaca, maka nanti anaknya yaitu akan menjadi anak yang kutu buku dan suka membaca. Yang B yaitu interaksi genotip evokatif dengan lingkungan. Itu terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Yang C yaitu interaksi genotip aktif dengan lingkungan, yaitu terjadi pada anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Contohnya yaitu sebagai remaja, karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan terbagi atau tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi yaitu pengalaman remaja yang juga dialami orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Yang B yaitu pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Jadi kesimpulannya yaitu ringkasan baik gen maupun lingkungan diperlakukan bagi remaja meski hanya untuk sekadar ada di dunia. Selanjutnya yaitu ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Yang pertama yaitu 4 kurva tumbuh kembang. 4 kurva tumbuh kembang di sini meliputi pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan di sini dibagi menjadi dua, yaitu kecepatan kematangan yang berbeda, dan kedua yaitu pengaturan berdasarkan umpan balik. Kecepatan kemampuan yang berbeda yaitu diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Yang B yaitu pengaturan berdasarkan umpan balik, yaitu melibatkan penyelesaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituari mempengaruhi berbagai kelenjar lain seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Selanjutnya yaitu pubertas. Pubertas di sini dibagi menjadi 3, yaitu batas dan determinan pubertas. Yang kedua perubahan hormonal, dan yang ketiga yaitu perubahan fisik. Yang pertama yaitu batasan dan determinan pubertas. Pubertas di sini adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas yaitu faktor genetik, faktor masa tumbuh, dan faktor mutu makanan. Yang kedua yaitu perubahan hormonal. Hormonal adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, sedangkan estrogen adalah jenis utama seks hormon perempuan. Yang ketiga adalah perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan seksual. Jadi dapat disimpulkan bahwa dikatakan bahwa masa remaja berawal pada biologi dan berakhir pada budaya.
Memang, perubahan biologis di awal masa remaja tampak dramatik dan akrab bagi kita semua, meskipun sejumlah pakar perkembangan yakni bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan, sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.